Oke, jadi itu dia film yang kami buat yang menginspirasikan seorang tokoh dengan keberaniannya untuk memberantas korupsi di masa lalu nih, Teh. Dan dari cerita semenit sekian itu, siapa nih kira-kira yang bisa menginspirasi kamu, Teh? Dan kenapa tuh milih tokoh itu? Oke, kalau dari aku sendiri sih, yang menginspirasi itu ya aku sendiri, Theo. Oke. Soalnya walaupun misalnya dia baru buat kesalahan nih, dia sempat menganggap itu sebagai apa ya, lelucon gitu, kayak dia ketawa ketika ngomongin sama Hagel sama Brad Pitt kan. Dia ketawa bilang dia nabrak, lalu dia nyogok orang yang lihat. Tapi ketika Matthew ngingetin dia tuh nggak pakai mikir, dia malah langsung mengetahui bahwa itu kesalahannya. Lalu ia mau gitu loh ngikutin sarannya yang Matthew kasih. Kalau dia harus kembali ke orang tersebut dan kemudian meminta maaf dan ya lain sebagainya itu. Jadi dia mau menerima saran dari Matthew itu loh. Kalau aku sih gitu, Matt. Kalau kamu sendiri gimana, Matt? Nah, sebenarnya udah klop banget sih tadi Theo sama Matt itu saling nerima dan berani untuk menyampaikan sesuatu, dan bisa dilihat juga tuh selain keberanian antar teman juga ada rasa peduli yang ditunjukin sama Matt, dan rasa peduli itu yang sebenarnya ngubah situasi yang tadinya ketawa-ketawa karena mobilnya lecet dan kabur jadi peduli lagi. Bukan peduli ke Theo juga, tapi si Matthew ini berani ngebuat si Theo dan si teman-temannya peduli bahwa apa yang dilakukan itu salah dan berani untuk memperbaikinya. Dan sebenarnya bisa dilihat juga tuh teman-temannya sebenarnya bagus gitu dalam nanggepinnya. Mungkin di awalnya emang mereka tuh ngikutin ketawa-ketawa aja dan nggak ada kebenaran gitu. Tapi setelah mereka tahu ada yang benar dan mereka pikir, oh iya ternyata harus kayak gini ya, mereka tuh mau berubah gitu. Jadi sebenarnya yang perlu diperbaiki di analogi ini, di situasi masyarakat sekarang itu sebenarnya aware gak sih mereka tentang apa yang mereka lakukan gitu. Apakah itu salah, apakah itu benar, tuh harus ada yang berani ngasih tahu. Ternyata ini salah, harusnya kayak gini. Dan mungkin banyak banget moral yang bisa kita ambil dari cerita itu nih, Teh. Kalau dari kamu sendiri gimana, Teh? Moral apa tuh yang bisa dipetik? Ya, tadi udah kesebut semua sih. Yang pertama ya dari Theo itu dia nggak egois. Dia mau menerima pendapat temannya. Istilahnya dia mau beradaptasi gitu. Dari yang dia pikir itu suatu kebenaran, ketika mendengar penjelasan dari Matthew, dia mau untuk ikut merasakan apa yang Matthew bilang. Dan akhirnya dia mau bertanggung jawab. Nah, terus selain itu juga otomatis ketika ia siap untuk berbicara kepada orang tersebut yang mobilnya dilecetkan, berarti ia sudah berani untuk mengakui kesalahan yang dia lakukan. Dia nggak tahu tuh apa yang bakal dihadapi. Si Theo tuh nggak tahu apa yang bakal dihadapi. Mungkin orangnya bakal marah-marah, mungkin orangnya minta ganti rugi, apalagi itu kan Mercy yang bisa dibilang cukup mahal spare partnya dan lain sebagainya. Dia nggak tahu apa itu, tapi dia siap untuk ngadepin itu semua. Gitu sih, Matt. Oke. Kalau dari kamu sendiri gimana? Nah, kalau moralnya, kayak udah kesebut semua deh. Tapi mungkin biar bisa ngerangkum semua, saat ada masalah yang ada di sekitar kita, kita tuh harus ada rasa simpati empati, dan rasa itu tuh harus dilengkupin dengan keberanian dan kepedulian gitu. Jadi nggak langsung kita terima semuanya, nggak langsung kita kasih reaksi terhadap hal itu, tapi kita harus bisa juga mikir gitu, kayak mikir 2 kali. Ini bener gak kita harus ikut ketawa? Ini bener gak kita harus saling memperbaiki? Dan ini tuh yang bakal ngerubah apa yang terjadi ke depannya, gitu sih, Teh. Oke. Dan tadi kan kita tuh awal-awal udah sempat bilang tuh, kalau animasi ini kita buat untuk mengapresiasi seorang tokoh nih. Siapa tuh tokohnya kira-kira, Teh? Oke, tokohnya itu Baharudin Lopa ya. Sebenarnya aku sendiri agak kurang ngerti sih, Matt. Baharudin Lopa ini siapa, Matt? Nah, Baharudin Lopa itu, dia tuh seorang yang bekerja sebagai jaksa, dan bukan jaksa biasa. Dia tuh seorang jaksa yang menerima kasus-kasus besar yang sedang ditangani Kejaksaan Agung. Itu ketika Baharudin Lopa tuh menjabat sebagai jaksa agung, dan dia tuh berani, dia memiliki rasa berani dan peduli untuk mencuti
kejadian-kejadian maupun perbuatan yang merupakan kasus korupsi. Dan bahkan dia juga sempat menyelesaikan atau mengerjakan sebuah kasus korupsi dari seorang mantan presiden tuh Teh. Keren banget ya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat Baharudin Lopa ini, Matt, kira-kira bisa nggak sih kita ngelakuin apa yang dia lakuin, tapi dalam kehidupan sehari-hari gitu? Kalau dari yang aku tahu kan, contohnya sekarang kan banyak yang disebut sebagai korupsi waktu tuh udah banyak ya kesebut sekarang. Jadi menurutku sebagai mahasiswa, sebagai mungkin orang yang nanti yang akan bekerja di dunia kerja, yang paling penting itu tuh janganlah korupsi waktu. Kayak misal kita udah dikasih tanggung jawab apa, kita justru kita melakukan tanggung jawab lain dan membiarkan itu menumpuk itu juga bisa disebut sebagai korupsi waktu ya, Matt. Benar. Selain itu apa lagi ya, Matt? Kalau menurut mungkin yang bisa itu ada banyak sih sebenarnya, dan mungkin beberapa keprihatinan nih karena tokoh tersebut kan udah memperjuangkan banyak banget tuh. Bahkan mungkin saat dia mengerjakan kasus di Kejaksaan Agung itu, dan kasus itu kan melibatkan mantan presiden, dan itu gede banget, dia seorang yang berkuasa di negara ini kan, dan dia melewati semua itu, kayaknya ada beberapa hal yang dia prihatin gitu setelah dia melihat keadaan dunia sekarang. Karena dari analogi yang kita buat aja tuh Teh, dari animasi, teman-teman tertawa gitu saat pertama kali ngelihat ada seorang teman yang berani menyuap seseorang supaya masalahnya nggak kemana-mana gitu, terus nggak ada yang berani negur gitu. Jadi kayaknya nih mereka tuh kurang sadar tuh Teh tentang hukum, dan mungkin dengan analogi yang tadi udah kita bawain, mereka tuh jadi sadar dan bisa menentang itu, apa sih perbuatan yang baik dan apa sih perbuatan yang salah gitu sih Teh. Ya benar banget. Jadi kalau menurut aku ya, Matt, nilai yang paling penting untuk istilahnya kita mencegah terjadinya korupsi itu, menurutku yang paling penting itu ada dua. Yang pertama tuh jujur, yang kedua itu berani. Kenapa jujur? Karena korupsi sendiri itu didasarin dengan ketidakjujuran kan ya. Istilahnya kalau misalnya seorang jujur, ya udah pastilah dia gak mungkin berani untuk melakukan korupsi yang mana merugikan orang lain, istilahnya mengambil hak orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Nah, selain itu juga pastinya orang yang jujur harus memiliki keberanian. Karena walaupun mereka misalnya orang sejujur apapun, tapi ketika mereka sudah diancam, mereka istilahnya ditawarkan hal-hal yang menggiurkan, kalau mereka nggak punya keberanian untuk menolak, mereka nggak punya keberanian untuk berkata tidak, otomatis mereka bisa saja terbawa karena ancaman untuk melakukan korupsi, baik dari sogok, uang sogok, korupsi uang, korupsi tenaga, dan lain sebagainya. Selain itu ada apa lagi kalau menurut kamu? Nah, mungkin teladan yang bisa kita contoh dari beliau mungkin lebih ke arah seperti yang tadi udah kamu bilang juga sih Teh, kalau jujur dan berani itu merupakan dua nilai yang penting juga kan, dan mungkin yang bisa membalut itu semua tuh rasa peduli kita gitu. Kalau kita jujur dan kita berani, itu tuh nggak bakal jalan tuh kalau kita nggak peduli. Misalkan saat telat tadi deh, itu mungkin bisa kita jujur tuh, oke, kita telat, dan berani ngatain kita telat. Tapi apakah dia peduli dengan kesalahan itu? Apakah dia bakal telat lagi? Dan kalau dia peduli kan dia mikir tuh, kayaknya telat nih salah deh, kayaknya nggak usah telat lagi, itu bakal ngerugiin diri sendiri dan orang lain. Dan itu merupakan contoh rasa peduli. Kalau dia nggak peduli, ya telat aja lagi nanti, tinggal bilang, iya aku telat, dan dia berani. Dan dua nilai itu tuh nggak bakal berhasil tanpa rasa peduli. Gitu sih Teh. Oke, berarti peduli itu kayak titik akhirnya, istilahnya kan ketika kamu sudah jujur dan berani, peduli itu bakal menutupin kamu dari melakukan kesalahan tersebut, kayak gitu ya Pak? Benar
Benar. Istilahnya karena kita peduli kita nggak bakal ngelakuin itu lagi, atau bahkan karena kita peduli kita nggak mau ngelakuin itu sama sekali. Ya, seperti itu ya, Matt. Jadi karena memikirkan orang lain gitu juga ya. Ya, dan Nggak egois. mungkin itu sih Teh yang bisa kita bahas untuk sekarang, karena sebenarnya ada banyak banget nilai-nilai yang bisa kita petik lainnya. Namun untuk kali ini kita bakal ngebahas nilai-nilai itu aja, yaitu peduli dan berani dari seorang Baharudin Lopa yang mungkin bisa direalisasikan di masa kita sekarang. Dan kalau kalian pengen ngelihat video-video lainnya mungkin dengan nilai-nilai yang berbeda, dengan tokoh-tokoh yang berbeda, itu bisa kalian tinggal klik aja hashtag yang udah kita pakai di bawah ini dan kalian bakal ditujukan ke video-video seperti itu. Dan mungkin itu aja. Saya Matthew dan Saya Theo. pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Makasih.